Selamat datang di channel Dark Rastis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada kisah seram yang mau kalian bagikan kepada kami? Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada kalian karena sudah mau berseram ria bersama Dark Rastis. Pada konten kali ini, kami akan membawakan alur film yang berjudul Incantation. Sebelum masuk ke ceritanya, kami ingin memastikan jika kalian sudah setuju dengan apa yang terjadi pada diri kalian sendiri setelah menonton alur cerita ini. Apa kalian percaya dengan berkah yang Tuhan berikan? Juga percaya pada setiap doa yang kalian panjatkan kepadanya, seperti meminta umur panjang atau keselamatan dalam perjalanan? Karena pada kenyataannya kita harus percaya dan yakin dengan setiap doa itu. Mungkin bukan sekarang, tetapi Tuhan tahu kapan doa kalian harus dikabulkan. Dan itu pun bergantung dengan kekhusyuan dan niat kita dalam memanjatkan doa. Karena sejatinya Tuhan akan memberikan berbagai cobaan kepada kita sebagai hambanya yang bertakwa. Perkenalkan, namaku Lironan. Kalian bisa mengakrabkan diri dengan memanggilku Ronan. Kalau boleh jujur, aku adalah seorang ibu, melahirkan anak perempuanku di luar pernikahan. Kemudian kesedihan melandaku. Ayah dari anak tunggalku meninggal secara tragis di tangan manusia lain. Bahkan hingga saat ini, kutukan terus terjadi menimpa keluargaku. Beberapa orang yang baru aku temui pun mendapatkan kutukan yang aku rasakan. Tujuanku membuat video dokumenter ini agar orang lain bisa menuntaskan kutukan yang berada di diri putriku tercinta. Dan untuk berjaga-jaga, coba kalian perhatikan simbol ini. Juga hafalkan bentuknya. Jika kalian bisa, lafalkan kata ini bersamaku. Ho ho shiu yi si seiwu ma. Ho ho shiu yi si seiwu ma. Ho ho shiu yi si seiwu ma. Aku bekerja sebagai pengarang buku dan tinggal di sebuah apartemen nyaman peninggalan kedua orang tuaku. Hari ini salah seorang dari pihak panti datang berkunjung untuk melihat apakah putriku layak tinggal bersamaku atau ia akan tetap di panti. Karena catatan kelam masa laluku membuat pihak pengadilan mengajukan banding hak asuh. Dan beruntungnya, aku berhasil memenuhi syarat pengadilan untuk mengambil hak asuh anakku. Dialah malaikat kecil dalam hidupku, Sen Dodo. Diasuh dengan sangat baik oleh pemilik panti asuhan ini. Ia bernama Shin Ming. Dodo biasa memanggilnya Papa. Setelah bertahun-tahun, Dodo masih terlihat ragu dengan kedatanganku. Dan untuk mencairkan suasana, aku membawakannya beberapa hadiah menarik. Di panti itu, Dodo juga memiliki boneka kesayangan yang ia namakan Guguk. Dan ini merupakan kali pertama aku bersama Dodo. Aku mulai dengan basa-basi yang tidak terlalu berat, dengan menanyakan rasa roti kesukaannya. Setibanya kami di rumah, aku segera mempersilahkan Dodo untuk menikmati kamar yang sudah aku desain sedemikian rupa khusus untuknya. Karena boneka Guguk tadi untuk dinikmati oleh anak-anak lain di panti, jadi aku membelikannya boneka lain, kemudian melakukan pendekatan bersama-sama. Secara tiba-tiba kaca rumahku dirusak oleh sesuatu, bersamaan dengan mata Dodo yang merasa sakit. Meski begitu, aku tidak terlalu memperdulikannya. Karena ini merupakan hari bahagia pertamaku bersama Dodo dengan penuh canda tawa. Lagi-lagi secara mendadak lampu seluruh rumahku mati. Selain lampu kulkas yang hidup dan seluruh isinya berantakan, aku juga mendapati sesuatu sedang memainkan lampu di tangga apartemen. Kejadian janggal ini tentu membuatku khawatir dengan Dodo. Bener aja, saat perhatianku terus teralihkan, Dodo mulai melakukan hal-hal di bawah batas normal. Ia mulai mengalami hal-hal tidak wajar dan terus berteriak sepanjang malam.
Kejadian janggal terus terjadi kepadaku, bahkan saat aku sedang bekerja. Begitupun dengan Dodo. Ia mengalami masalah di sekolah barunya karena melukai salah seorang teman sekelasnya. Aku pun segera mendatangi sekolah Dodo untuk meminta maaf kepada orang tua si korban, lalu membawanya pulang. Yang mana padahal itu adalah kesalahan anak tadi. Ia terus meledek Dodo dan menyebutnya gila. Sebuah bekas gigitan juga menjadi tanda permanen di lenganku. Lalu secara tiba-tiba Dodo berteriak memanggil aku dari kamar. Ia melihat sosok jahat yang tidak bisa kulihat sendiri menempel di langit-langit kamarnya. Dodo pun menyuruhku untuk menuntun makhluk tak kasat mata itu keluar dari kamar. Makhluk itu masih berada di langit-langit rumah, terus mengikuti Dodo, bahkan sampai di langit-langit sekolahnya. Itu menurut keterangan salah seorang guru. Pantas saja anakku dianggap gila oleh murid lain. Sepulang mengantar Dodo ke sekolah, aku berencana menaruh kamera tersembunyi di dalam boneka kelinci kesayangannya. Rekaman tadi memperlihatkan makhluk yang terus mengikuti anakku. Bahkan ia tidak ingin boneka-bonekanya melihat makhluk itu seperti dirinya sendiri. Aku pun mulai mengajarkan Dodo untuk tidak pernah memikirkan makhluk jahat itu. Karena dari pengalamanku, jika terus memikirkan makhluk itu, maka makhluk itu akan semakin terlihat jelas. Jadi aku mengajarkan Dodo untuk mengalihkan pemikirannya dengan hal-hal positif, seperti mengingat berbagai hal menyenangkan dan menyebutkannya dengan keras. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Dodo yang ke-7. Aku mengajaknya membeli berbagai barang kesukaannya, tapi tidak untuk seekor anak anjing. Karena di umurnya yang masih belia, Dodo tidak akan bisa merawat anjing dengan baik. Sepulang merayakan, aku menemui janji dengan seseorang. Salah aku meninggalkan anakku tanpa pengawasan. Dari kamera yang aku titipkan ke Dodo, terlihat makhluk tak kasat mata itu menuntun Dodo berjalan ke rooftop sambil mengajaknya berbicara. Makhluk itu menyuruh Dodo mengambil sebilah pisau, lalu masuk ke dalam gudang yang dipenuhi dengan patung Buddha. Di dalam sana Dodo sedang menyaksikan rekaman yang ada di dalam handcam milik Yuan. Tentu hal itu membuatku sangat panik, dan saat aku membawa Dodo pergi, ia tiba-tiba mengalami lumpuh ringan pada otaknya. Ditambah Ming datang membawa sebuah kertas merah yang berasal dari kuil dengan ada tulisan Dodo di atasnya. Itu membuat diriku semakin menjadi takut. Perlahan-lahan aku memberikan pelatihan kepada Dodo. Inilah yang aku takutkan. Kutukan itu kembali menghantuiku setelah bersusah payah berusaha menghilangkannya dan mengutuk orang-orang di sekitarku. Bahkan semua kejadian buruk yang dialami Dodo saat bersamaku membuat pengadilan menarik kembali hak asuh anak kandungku sendiri. Seorang dokter kejiwaan pun gak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diriku sendiri. Sebelum semua kejadian ini terjadi, tepatnya 6 tahun lalu, aku mengalami depresi berat dan harus menjalani rehabilitas oleh dokter kejiwaan. Beliau bernama Wu. Semua itu terjadi akibat ulahku sendiri, hingga terbawa sampai ke anak, bahkan orang-orang terdekat. Tidak banyak yang aku ketahui. Intinya, semakin banyak aku paham mengenai dewa ini, semakin besar aku mengalami kutukan. Bersama ayah anakku bernama Dom dan satu teman kami bernama Yuan, kami bertiga melakukan ekspedisi ekstrim di sebuah desa. Saat masa kuliah ini, kami adalah vlogger horor yang mengungkap kebenaran tentang setiap tempat mengerikan. Dan pada kesempatan kali ini, kami bertiga sedang menuju ke terowongan terlarang yang berada di desa Klansen, nenek buyut keluarga Dom dan Yuan. Di sana kami akan mengungkap apakah tempat itu benar-benar berhantu atau hanya tahayul semata. Secara tiba-tiba, mobil yang kami kendarai terhenti sebab ada sebuah patung yang mengganjal
bersamaan dengan efek mual pertanda dari kehamilanku saat ini. Desa ini berada jauh dari keramaian kota, terletak di kaki gunung, sulit untuk sampai ke sini. Paman buyut Dom dan Yuan menyambut kedatangan kami, tapi sayang, aku yang bukan berasal dari silsilah keluarga mereka harus pergi dari desa. Akan tetapi Dom dan Yuan tetap bersikukuh untuk mengajakku bersama mereka. Tetua desa yang mengetahui hal tersebut pun meramal telapak tanganku untuk melihat apakah aku pantas berada di desa atau tidak. Yuan terus merekam setiap momen di desa, meski si paman buyut melarangnya. Karena itu pun aku dan Yuan menyembunyikan kamera kami dan melakukan tradisi ritual warga desa bersama-sama. Semenjak nama kami dipersembahkan ke Bunda Buddha saat ini, kami diwajibkan untuk kembali ke desa, melakukan ritual setiap 10 tahun sekali, dan kami diperingatkan untuk melakukan hal itu tanpa memikirkan apapun. Tetua desa juga mengetahui bahwa saat ini aku sedang mengandung seorang anak perempuan. Pada saat itu, aku bahkan belum mengetahuinya sama sekali. Ditambah, begitu aku memberikan anak ini nama itu harus dipersembahkan ke dalam ritual. Tentunya kabar tersebut membuat aku dan Dom sangat terkejut. Tapi itu tidak mengurungkan rencana awal kami. Secara mengendap-endap, malam ini kami akan merekam kelanjutan ritual yang dilaksanakan oleh warga desa. Gelagat kami pun terlihat oleh seorang bocah desa. Bukannya mengusir kami, bocah ini malah menganggap kami sedang bermain. Ia pun ingin ikut bermain dan mengajak kami ke sebuah tempat yang hanya boleh aku dan bocah ini masuki. Sebuah tempat ritual lain yang berbeda, banyak patung, lambang, dan tetesan darah dari langit-langit. Bocah itu mengambil sebuah kaleng kongguan yang berisi katak pemakan rambut manusia. Kemudian aku melihat sebuah hal yang membuatku terkejut. Salah satu kuping bocah ini terlihat putus. Saat aku bertanya, ia mengaku jika ia terpilih oleh Bunda Buddha. Jadi untuk memberkahi warga desa, semua bagian tubuhnya itu dipersembahkan untuk Bunda Buddha. Mendadak, semua patung di dalam ruang ritual menghadap ke arahku. Bocah ini pun menjambak untuk menunduk dan menyuruhku berdoa. Warga desa segera mengetahui kenakalan yang kami buat. Mereka mencoba mengunci kami di dalam kamar untuk menghindari masalah lain dan mengusir kami agar pulang besok pagi. Tapi larangan itu justru membuat kami semakin menjadi-jadi. Setelah berhasil keluar dari kamar, keadaan desa menjadi sangat sepi. Aku pun sontak mengkhawatirkan bocah tadi. Karena tidak ingin menjadikan perjalanan kami sia-sia, Yuan memutuskan untuk memulai perjalanan mengikuti jalan setapak menuju ke terowongan terlarang. Disinilah Dom memberikan nama untuk anak kami, Sen Dodo. Sebelum mencapai terowongan terlarang, kami bersembunyi dari para warga desa yang melanjutkan ritualnya menuju ke terowongan terlarang. Setelah semua warga turun dari wilayah terowongan terlarang, aku bersama Dom dan Yuan melihat bocah tadi dijadikan tumbal pesugihan untuk Bunda Buddha di depan terowongan terlarang. Firasat buruk bersamaan ketakutan menyelimutiku dan Dom. Namun Yuan tidak memperdulikan kami. Sambil terus memegang handcam yang tadi ditonton Dodo, Yuan mulai menerobos masuk terowongan terlarang yang disegel warga. Dari dalam sana kami mendengar sebuah suara teriakan bayi. Kekhawatiran kami membuat Dom dan Yuan terpaksa masuk ke dalam sana, sementara aku menjaga bocah ini. Tidak berlangsung lama mereka masuk ke dalam terowongan. Yuan keluar secara terbirit-birit meninggalkan bukti rekamannya. Sementara itu, Dom berhasil keluar dibantu oleh penduduk desa dengan keadaan tak bernyawa. Aku pun satu-satunya orang yang disalahkan oleh mereka semua. Bocah pesugihan mencoba membantuku, tapi aku sudah muak dengan kebiasaan mereka semua. Saat aku menuruni jalur terowongan terlarang, aku melihat sosok Yuan yang terus menghilang dari hadapanku. Aku juga melihat warga desa yang sedang ketakutan sambil membakar jasad Dom. Kemudian kesadaran Yuan hilang, lalu mulai menyerangku dengan menggigitku. Bekas gigitan itu masih berbentuk sampai sekarang, bersamaan dengan semua warga desa menjadi gila.
Aku pun memutuskan untuk segera pergi dari sana, mulai melakukan rehabilitas bersama dokter kejiwaan dan memulai kehidupan yang baru. Akan tetapi saat aku merasa semuanya sudah berjalan normal, semua kutukan itu belum berakhir. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya bidadari dalam hidupku. Jadi aku memutuskan untuk membawanya keluar dari rumah sakit lalu kabur dari rumah. Saat aku mengambil beberapa perlengkapan Dodo, Ming datang mengetahui rencanaku. Dengan keterpaksaan, Ming mau pergi mengantarku dan Dodo menuju ke desa Klansen. Menyadari dirinya yang dibawa sama setan keder, Ming pun memutuskan untuk mundur. Kemudian kendaraan kami mogok di sana. Sesuatu yang besar jatuh ke atas mobil kami. Secara spontan aku pun kembali membaca mantra yang diajarkan warga desa kepadaku. Begitupun dengan Dom. Ia mengikuti setiap kata yang aku ucapkan. Sebelum sampai ke desa, aku bersama Dodo dan Ming mengunjungi rumah dukun. Mereka tahu dengan kutukan yang menimpa anakku dan yang sedang aku alami selama ini. Dengan membuat resiko yang tinggi, mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk menghilangkan kutukan tersebut, dengan syarat Dodo sama sekali tidak boleh memakan apapun dalam jangka waktu 7 hari. Akan tetapi Ming memiliki caranya sendiri. Dengan tidak diketahui siapapun, ia pergi membawa rekaman terkutuk tersebut untuk mencari tahu hal yang sebenarnya. Keinginannya untuk menyelamatkan Dodo sangatlah besar. Aku sangat salut kepadanya. Apa kalian tahu rasanya menjadi seorang ibu? Aku rela melakukan apapun untuk anakku. Meski itu sebuah kejahatan, aku akan mengorbankan segalanya. Dan itu demi membuatnya bahagia sampai saat-saat terakhirku. Keadaan Dodo semakin hari semakin buruk. Aku mencari puskesmas yang buka ke setiap pinggiran kota untuk memeriksanya dan membeli beberapa obat. Salah satu dokter 24 jam mengetahui keadaan buruk yang Dodo alami. Itu disebabkan karena ia belum makan apapun. Padahal itu adalah pantangan yang diberikan oleh dukun-dukun tadi. Aku pun mencoba memberi Dodo dengan infus gizi pengganti makan dan minum. Kelumpuhan yang Dodo alami membuat kakinya mulai menyusut. Aku menyesal. Mungkin jika Dodo nggak aku bawa pulang, dia nggak akan pernah seperti ini. Kelaparan yang Dodo rasakan itu membuat ia berhalusinasi sangat tinggi. Sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sementara itu, terlihat dari video yang dibuat oleh Ming bahwa ia sampai saat ini sedang memperbaiki file rekaman terowongan terlarang yang rusak. Tetapi prosesnya terus terhenti. Semakin banyak Ming menonton sisa rekaman itu, tubuh Ming semakin rapuh. Ia juga mengetahui bahwa gerakan salam yang dilakukan para warga desa adalah modifikasi Bafang Tian dalam Buddhisme Tantara. Atau lebih simpelnya, pola yang mereka lakukan berlawanan atau kebalikan dari arti mendapatkan berkah. Ming juga masih terus berusaha bertanya kepada beberapa teman arkeolognya bahwa gambar dan tulisan di wajah bocah tadi seperti naskah Brahmik yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha. Simpelnya itu adalah bahasa India kuno. Dan satu-satunya orang terakhir yang bisa menerjemahkan bahasa itu adalah seorang biksu petapa Buddhisme Tantara yang tinggal di provinsi Yunnan, Tiongkok. Ming memberikan video dari biksu itu langsung kepadaku. Keadaan Ming saat ini terlihat semakin buruk. Ia juga sudah berhasil memperbaiki semua isi rekaman terowongan terlarang. Ini merupakan video pesan terakhir dari Ming sebelum ia menghabisi nyawanya sendiri. Hal itu bersamaan dengan tubuh Dodo yang semakin hancur berantakan. Aku pun panik
segera menyuruh Dodo untuk memuntahkan semua makanan yang barusan ia makan. Kemudian segera pergi kembali ke para dukun. Setibanya aku di sini, aku sendiri yang menyaksikan kedua dukun itu tewas mengenaskan dengan menyakiti diri mereka masing-masing di hadapanku. Dodo yang menjadi korban membuatku semakin panik ketakutan. Aku pun bergerak cepat untuk melakukan pertolongan pertama, memanggil ambulan, dan membawa Dodo ke rumah sakit. Rekaman petapa biksu yang dikirim oleh Ming menjelaskan jika Hou Ho Xiu Yi Si Sei Wu Ma artinya adalah berkah agama kuno, agama yang menyebar dari Asia Tenggara sampai ke Tiongkok, kemudian merujuk ke tempat keluarga Dom. Dan buruknya lagi, dewa Bunda Buddha Dahei yang mereka sembah adalah dewa kejahatan. Jadi, dari generasi ke generasi, keluarga Dom menanggung utang karma yang sangat besar untuk meneruskan kutukan ini dengan alih-alih mendapatkan berkah dari dewa jahat yang mereka sembah. Setelah perawatan intensif, alhamdulillah, Dodo mengalami peningkatan kesehatan secara drastis. Mendengar anakku mengalami dehidrasi parah, menderita malnutrisi, juga banyak bakteri menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat hatiku sebagai seorang ibu terkoyak-koyak. Aku yakin, itu pasti disebabkan para ulat yang menyerang di seluruh tubuhnya. Selagi aku melihat hasil rekaman terowongan terlarang yang dikirim Ming di saat-saat terakhirnya, CCTV rumah sakit berhasil merekam Dodo berjalan keluar. Ia seperti sedang dituntun oleh sesuatu tak kasat mata. Dodo menuju ke seorang bocah yang tergeletak tak sadarkan diri di sekitar rumah sakit, lalu kembali ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Sedangkan anak tadi, rupanya ia adalah bocah yang awalnya jadi tumbal di terowongan terlarang. Sekujur tubuhnya yang dipenuhi dalil Buddhisme Tantara membuat aku bernafsu untuk mengambil bagian tubuhnya, sebagaimana ia ditakdirkan untuk menjadi tumbal. Sekarang, aku akan menunjukkan hasil rekaman terowongan terlarang ini kepada kalian. Terowongan itu berjarak sekitar 200-300 meter. Di dalamnya berisi banyak sekali cermin dan macam-macam pesugihan yang sudah siap untuk dipersembahkan. Di sana Yuan dan Dom juga melihat helaian rambut juga ratusan butir gigi utuh. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas suara teriakan bayi yang mereka dengar. Tapi saat mereka berada di hadapan sebuah patung besar, Dom dirasuki makhluk. Ia memakan semua gigi dan rambut yang menjadi persembahan. Beberapa tangan terlihat tumbuh di sekitar pinggiran tembok menangkap Dom. Kesadarannya hilang. Dom mulai melukai dirinya sendiri dengan menghantamkan kepalanya sendiri seperti yang dilakukan oleh Ming sebelumnya. Yuan pun panik, kemudian segera berlari keluar. Dan itulah hasil dari semua rekaman yang terjadi di dalam terowongan terlarang. Hal-hal buruk yang aku berikan kepada anak semata wayangku membuatku sangat menyesal. Andaikan aku tidak memilih untuk mengambil hak asuhku, mungkin saat ini Dodo masih tersenyum ria bersama Ming dan anak-anak panti lainnya. Dodo, janji ya sama ibu, jika sewaktu nanti kamu tersadar dari keadaan kritismu, ibu minta kamu untuk melupakan namamu, juga melupakan nama ibumu. Untuk menembus itu semua, ibu akan pergi ke desa Klansen dengan tubuh penuh dalil Buddhisme Tantara. Sambil membawa potongan kuping si bocah tumbal, aku mengucapkan mantra untuk terakhir kalinya. Hou Ho Xiu Yi Si Sei Wu Ma, Hou Ho Xiu Yi Si Sei Wu Ma, Hou Ho Xiu Yi Si Sei Wu Ma. Dan inilah terjemahan lengkap yang aku dapatkan dari petapa.
Kenyataan lain yang dijelaskan petapa bahwa Hou Hou Xiu Si Si Sewu Ma adalah sebuah kutukan berbagi. Membaca kutukan itu berarti ingin membagi kutukan dan menawarkan namanya. Sedangkan simbol yang kita lihat ini itu adalah mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha kepada orang-orang asing. Semakin banyak orang yang menanggung kutukan ini, maka semakin ringan pula kutukannya. Terlebih, wajah Buddha sendiri merupakan jantung kutukan tersebut. Sebab itulah, semua wajah Buddha ditutupi menggunakan kain merah tebal. Tujuan utamaku meminta kalian untuk bersama-sama membaca dan menunjukkan kutukan ini adalah untuk meringankan kutukannya. Terima kasih sudah mau berbagi berkah kutukan ini bersama Dark Rastis. Kami akan pastikan hari-hari yang akan kalian jalani menjadi terkutuk. Selesai.